Perkenalkan, nama saya Grace Rumondang. Di video ini saya akan membahas mengenai historiografi. Yuk kita bahas. Nah, apa itu historiografi? Historiografi adalah penulisan gambaran sejarah tentang peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu yang disebut sejarah. Nah, berikutnya itu ada yang namanya periodisasi perkembangan penulisan sejarah. Itu terbagi tiga. Yang pertama, ada historiografi tradisional. Historiografi tradisional ini itu berkembang pada masa kerajaan tradisional di Indonesia. Nah, historiografi tradisional itu penulisan sejarahnya lebih menekankan kepada unsur keturunan, tetapi mempunyai kelemahan dalam struktur, kronologi, dan unsur biografinya. Historiografi tradisional ini terdiri dari dua masa. Yang pertama, ada zaman Hindu-Buddha. Nah, contoh dari zaman Hindu-Buddha ini ada naskah kuno, kitab, dan wiracarita. Yang kedua ada zaman Islam. Nah, contoh dari zaman Islam itu ada babat, naskah sejarah Melayu, dan juga hikayat. Nah, berikutnya apa ciri-ciri dari historiografi tradisional? Yang pertama itu bersifat istana sentris. Yang kedua bersifat religio magis. Yang ketiga memperkuat legitimasi penguasa. Yang keempat bersifat psikopolitis sentrisme, dan yang terakhir bersifat etnosentris. Nah, yang kedua itu ada historiografi kolonial. Historiografi kolonial ini merupakan penulisan sejarah yang berkaitan dengan aspek penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, apa saja ciri-ciri dari historiografi kolonial ini? Yang pertama bersifat Eropa sentris. Yang kedua bersifat mitologisasi. Artinya banyak kejadian yang tidak didasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Yang ketiga ahistoris. Orang Belanda itu dianggap sebagai manusia paling sempurna dalam berbagai kehidupan di Nusantara. Nah, contoh dari historiografi kolonial adalah buku ini. Berikutnya yang ketiga ada yang namanya historiografi nasional. Historiografi nasional merupakan penulisan sejarah Indonesia yang bertujuan untuk membangun karakter kebangsaan sesuai dengan visi dari Indonesia. Ciri-ciri historiografi nasional, yang pertama itu bersifat kedaerahan, dan yang kedua bersifat Indonesia sentris. Artinya penulisan sejarah yang membahas peranan bangsa Indonesia dalam peristiwa sejarah. Nah, contoh bukunya itu adalah Tuanku Rau dan juga Sejarah Nasional Indonesia. Nah, tahu nggak? Profesor Dr. Sartono Kartodierjo disebut sebagai Bapak Historiografi Indonesia. Beliau adalah pelopor penulisan sejarah ilmiah di Indonesia. Di dalam disertasinya yang berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888, ia memakai pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam penelitian sejarah. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.